Halo, tes suara. Rachel bisa dengar saya? Oke, sekali lagi pagi semuanya. Di hadapan kalian ini sudah ada seorang alumni dari Via Bicom. Sekarang namanya Via Bicom, Put. Dulu zaman kamu masih Via ya. Nggak ada bikomnya. Fakultas Ilmu apa aja ya. Sekarang Sekarang namanya adalah Via Bicom karena gabung dengan komunikasi dan hospitality. Dan ini jadi program namanya program studi administrasi bisnis. Jadi kalau dulu Via Fakultas Ilmu apa aja, sekarang jadi ABI, apa aja bisa gitu, Put. Ya. Nah, ini eh di jadi Putra ini alumni angkatan 2007 ya, betul ya Put ya? Betul, Pak. Ya. Nah, jadi sedikit cerita tentang Putra ini dulu dia juga dari peminatan kewirausahaan, kemudian saya sebagai PS-nya, betul ya Put ya? Betul. Ah, Dan rencana bisnisnya dan apa yang dia lakukan sekarang itu konsisten ya. Jadi produknya masih di dalam industri yang sama gitu. Kemudian juga dia eh, merealisasikan rencana bisnisnya. Jadi Putra ini salah satu contoh produk dari peminatan kewirausahaan yang saya kira apa namanya eh, sejalan dengan apa yang dicita-citakan ya. Oke, di hadapan kamu Put, ini adalah dua kelas saya. Mata kuliahnya analisis evaluasi bisnis ya. Ini dari dua kelas, kelas Semanggi dan kelas BSD. Sekarang kita ada dua kelas di Semanggi maupun di BSD. Ini angkatan 2021 ya kalian ya? 21 ya. Angkatan Iya, Pak. 2021. Hmm. Ya, jadi cukup jauh dengan cukup jauh dengan kamu, Put. Ya. Dan ini mata kuliah semester 6 ya. Kalau zaman kamu dulu namanya ini adalah SKB, Studi Kelayakan Bisnis. Masih ingat, Put? Lupa, Pak. Aduh. Ya, zaman kamu kalau nggak salah ini Pak Rusminto yang ngajar. Ya. Oke, sekali lagi thank you ya Put ya udah bersedia untuk hadir dan Sama-sama, Pak. akan sharing di mana bisnis kamu saya jadikan studi kasus untuk mata kuliah ini. Siap. Dan bagi kalian semua, ya, Putra ini bisnisnya apa dan bagaimana, saya percaya kalian sudah simak sebelumnya video YouTube, link video YouTube yang saya sertakan di apa namanya? Di Teams. Jadi dalam kesempatan ini Putra tidak akan bercerita panjang lebar lagi mengenai bisnisnya ya karena saya asumsikan kalian sudah simak dari video YouTube tersebut ya. Nanti sharing Putra di kesempatan ini lebih mengarah kepada tugas yang nanti akan kalian lakukan. Oke, mungkin untuk memulai silakan dulu Putra untuk share sedikit mengenai singkat aja Put mengenai bisnis yang kamu tekuni sekarang. Silakan Put. Oke, selamat pagi, selamat siang ya, teman-teman. Eh, Mungkin udah langsung aja lah ya, nggak usah basa-basi lah. Mungkin udah lihat link video yang dikirim sama Pak Risto. Mungkin ada juga yang belum lihat. Singkatnya sih gini aja ya. Eh, dari kuliah tuh saya memang sudah passion mungkin ya, suka sama hewan dari kecil sih. Jadi dulu tuh
awal mulanya tuh kayak suka piara gitu aja kan. Cuman kok lama-lama banyak nih, tapi bukan kasusnya bukan di gecko nih, di yang lain lah gitu. Jadi bisa dibilang hampir semua hewan yang gampang untuk dibudidayakan dalam tanda kutip, saya pernah coba gitu. Sampai saya pernah lobster juga pernah, hamster pernah, ular, wah ikan segala macam deh. Cuman memang passionnya kayaknya di hewan gitu. Jadi eh, seru aja sih, seru gitu. Jadi buat teman-teman kalau emang kalian suka yang aneh-aneh, jangan di stop, jalanin aja gitu. Karena yang aneh-aneh itu yang nanti orang akan lihat dan pasarnya ada kok gitu. Walaupun memang dalam tanda kutip pasar itu hobis kebanyakan, tapi barangnya pasti akan muter gitu. Yang penting kita suka dulu sih. Jangan kalian berpikirnya, wah gue mau piara ini nih biar cuan. Agak susah sih ya kalau mikir kayak gitu. Karena kita mikirnya yang kita piara itu bukan yang kita suka jadinya. Kita cuman piara tuh apa yang pengen kita cuanin gitu. Boleh sih wajar berpikiran, iya nih bakalan cuan. Boleh, saya juga dulu begitu awal mulanya. Wah ini kalau dipiara beranak, anaknya dijual jadi cuan gini-gini. Kan yang kita pikirin cuma cuannya, tapi kita nggak pikirin cost dan lain-lain tuh. Dan yang kita piara ini hewan hidup. Kita nggak tahu loh kapan mereka mau mati. Emang kalian bisa gitu ngomong, lu kapan matinya? Terus mereka ngasih tahu besok gue mati nih. Wah, berarti sebelum besok lo harus sudah kejual nih jadi cuan. Nggak bisa. Jadi kalau di hewan tuh resikonya lebih besar dibandingin kalian jual barang mati kayak jual handphone, jual sepatu kayak gitu. Nah, terus kenapa awal mulanya saya lari ke gecko? Sebenarnya ini keracun sama saudara saya sih. Saudara saya tuh ternak ini udah dari 2009 dan waktu waktu saya lihat kok lucu juga gitu. Terus saya bilang sama dia, gue mau dong sepasang, minta boleh nggak? Saya bilang gitu. Boleh boleh, nanti saya kirimin gitu. Dikirimin sama dia, terus saya ngelihat kok gampang ya piaranya. Makannya juga nggak mahal, penasaran lah gitu kan. Penasaran, terus beli lagi tuh, beli dari media sosial, dari online dan dari aplikasi-aplikasi yang beredar tuh, ikut tuh kayak lelang, terus jual apa beli-beli yang murah-murah lah, orang-orang BU lah gitu kan. Udah tuh tadinya sih nggak mikir mesti beli yang ini nggak, semua aja random dibeli. Sampai akhirnya dicobalah dicoba diternak segala macam, kok bisa nih gitu. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sampai setahun pertama tuh, wah itu banyak tuh anakannya. Tapi nggak ada cuannya, jadi nggak bisa buat bikin apa-apa. Jadi setahun sampai 1,5 sampai 2 tahun pertama tuh duitnya kejual tapi muternya di situ lagi. Kejualnya kayak misalkan eh, oh kejual nih misalkan berapa ratus ribu lah, taruhlah 500 ribu atau 700 ribu. Terus kita perlu indukan nih nambah nih, atau kita perlu nambah tempat nih, atau perlu tambah kandang atau semuanya. Jadi duitnya itu keputarnya di situ, sama sekali nggak bisa kepake buat ibaratnya dalam tanda kutip buat jajan nggak bisa, buat jalan-jalan tuh nggak bisa. Nah 2 tahun ke atas itulah baru mulai ngerasain tuh dikit-dikit gitu. Jadi oh ya saya main ini dari 2019 ya, berarti udah hampir 4-5 tahunan lah gitu. Jadi mungkin teman-teman ngelihatnya yang kemarin di video mungkin ngelihatnya, wih banyak juga ya gitu kan, satu kamar. Iya itu setelah saya berjalan 2 tahun lebih. Awalnya itu saya cuma di ruang tamu, cuman 10 susun rak, udah. Terus bertambah jadi 30, 60, sampai akhirnya nggak cukup, saya pindah tuh pakai satu ruangan di kamar yang kalian teman-teman lihat itu gitu. Jadi eh, apa ya kalau mau dibilang, kalau mau bisnis sebenarnya semua semua hal tuh bisa dibisnisin gitu. Kalian bisa ngedit foto, kalian bisa jadiin duit. Kalian bisa bahasa Inggris jago, kalian bisa jadiin duit. Jadi anak-anak wirausaha tuh jangan takut nggak dapat kerja ya. Maksudnya jangan takut nggak punya uang nanti habis lulus kuliah. Lu pasti punya duit, men.
Cuman gimana caranya lo ngolah kebiasaan lo aja untuk dapat duitnya gitu. Jadi saya banyak soalnya dengar cerita teman-teman anak-anak wirausaha ini bingung nih habis mereka lulus kuliah mau ngapain. Lah terus selama ini lo kuliah ngambil wirausaha terus apa gitu? Maksudnya kenapa nggak kalian pakai gitu kan? Jujur saya dulu waktu skripsi sama Pak Risto begitu ngasih eh, pendahuluan ya Pak atau apa gitu. Saya mikirnya wah hancur nih gua. Apa rencana bisnis kayak begini apa ya diterima. Saya kaget loh langsung di ACC disuruh lanjut. Dan itu dulu saya bisnisnya bukan gecko, masih budidaya ikan hias. Cupang ya. Jadi saya udah kemana-mana bisnisnya gitu. Maksudnya untuk sebenarnya dalam tanda kutip bukan bisnis ya, tapi hobi. Hobi itu saya tuh binatangnya banyak banget. Mungkin kalau saya punya duit berlebih tanah lebar, saya akan bikin mini zoo kali mungkin ya. Karena seru sih buat saya di situ seru gitu. Tuh, jadi eh, kayaknya sih sementara sih saya cerita itu aja Pak sambil berjalan nanti kalau ada yang mau nanya segala Iya, macam bolehlah bebas. iya. Jadi teman-teman tahu gambarannya kalau anak-anak wirausaha itu kalau keluar dari lulus dari Atma ya lo sebenarnya nggak perlu cari kerja juga gitu. Kalau kata Pak Risto dulu lo bikin rencana bisnis ya lo bikin rencana bisnis buat orang jadiin duit gitu ya. Jadi bisnis plan lo jual ke orang udah itu udah kerjaan lo gitu. Jadi nggak usah pusing gitu aja sih Pak. Iya. Oke, oke. Oke. Ya, jadi eh apa yang kalian simak di video YouTube itu terkait Gecko ya, yaitu bisnis putra yang baru yang tanda kutip baru di sejak 2019 19 ya Put ya. 19 ya 19. Walaupun demikian jauh sebelumnya bahkan dari Putra masih kuliah. kuliah ya itu sudah tertarik dan memang sudah menekuni bisnis budidaya hewan ya apapun itu waktu itu dengan ikan cupang gitu kan terus sempat juga reptil gitu ya. Eh, ya dan tadi ada titipan pesan sponsor bahwa ya kalau pilih jalan pilihan kalian ke wirausaha ya nggak usah takut ya lakukan saja ya tapi saya nggak akan masuk terlalu jauh ke situ karena ini bukan kelas peminatan kewirausahaan ya ini kelas yang umum ya artinya adalah memberikan kesempatan kepada kalian untuk menganalisis kebutuhan dari suatu bisnis ya, memetakan needs-nya apa. Dalam hal ini nanti kalian perlu petakan kebutuhan si putra itu apa dan kemudian requirements-nya dia seperti apa sesuai dengan detail yang saya sudah tuliskan di tips. Oke, Put, saya lanjut berikutnya. Nah, jadi ini tentang hewan budidaya yang saya percaya juga cara-cara kamu di dalam proses bisnisnya di dalam melakukan bisnisnya juga berbeda ya dengan kebanyakan orang gitu ya. Nah, saya mau share screen sedikit ya. Nah, ini eh, sudah terlihat di layar. Ini adalah screen capture saya terhadap status kamu beberapa waktu lalu. Hmm. Penghabisan Juve 28 ekor. Ya 2,2 juta satset aja nggak pakai booking detail foto chat aja ini jadi tiap kali kamu menjual itu dengan sistem begini ya Put ya dengan sistem lelang gitu ya. Iya, oke. Jadi gini Pak, Ah, gimana ini Put? mungkin saya bisa jelasin ini bukan lelang sih. Ini Oke. eh, jual jual biasa aja. Oh jual biasa oke Eh, karena jadi kalau lelang tuh mereka pasti akan ada detail eh, bin by it now-nya berapa, bid-nya berapa, open bid-nya berapa gitu. oh oke jadi cara menjualnya sih ada beberapa ini yang biasa ya ini yang Ya, ini biasa jual biasa jual. aja. Oke, jual biasa. Nah,
Tapi maksud saya gini, berarti setiap kali kamu akan mau menjual, ngerilis barang, itu berarti kamu pasang status gitu ya, pasang status di di WA atau di mana di IG Ya, atau di mana gitu ya. betul. Saya biasanya pasang kalau nggak di WA Story, di WA Story, di IG Story, atau Heeh. di Facebook aja. Oke, terus dengan Gitu. dengan dengan itu keterangan detail foto chat aja gitu ya. Berarti Mm-mm. kalau misalnya nih di sini misalkan ada 21 mahasiswa nih, misalkan mereka lihat status kamu, terus kemudian mereka berniat sebagai pembeli, berarti ada 21 orang yang chat ke kamu dan 21 kali pula kamu akan membalas chat kepada masing-masing gitu, Put. Atau bagaimana? Bener. Oke, oke. Terus kemudian juga misalkan masing-masing melanjutkan dengan chat yang misalnya berbeda-beda. Misalnya si A minta terkait apa ya misalnya ya, boleh boleh 25 aja nggak gitu ya. Misalnya saya Oke. nggak Ah, sementara si orang kedua misalnya bilang oke, tapi nawarin harga. Jadi maksud saya 21 orang itu mm. chat ke kamu, minta foto, kemudian kamu bales secara manual 21 chat juga. Terus kalau masing-masing nerusin dengan pertanyaan yang beda-beda, kamu jawab satu-satu gitu ya, Bu? Jawab satu-satu, Pak. Bener-bener Oh, kita jawabin ya sampai semua kejawab dan sampai ada dealing gitu. oh, oke. Berarti ini udah suatu hal yang sangat merepotkan ya. Bener. Udah udah takes time dan takes effort juga, apalagi kalau Iya. misalkan eh, yang diminta tuh keterangan yang rinci-rinci, yang detail, yang Iya. apa ribet, terus bisa terjadi apa istilahnya ya, redundant ya. Jadi misalnya orang pertama nanya satu hal, kemudian orang kedua nanya juga, orang ketiga nanya juga, Iya. gitu ya. Nanti Yang orang bikin repot keberapa? tuh sebenarnya Gimana, Put? kalau misalkan orang pertama sampai orang ke-10 minta foto satu-satu. Nah, Oke. 28 ekor kita kirimin ke satu orang semua satu-satu. Plus itu kan belum ada data kan. Betul, belum ada data. Baru fotonya doang Jadi nih ya. Heeh. iya, jadi bisa bisa nanti bisa beberapa macam, misalkan dari foto langsung kita insert datanya dia, atau kita foto Gecko-nya bersandingan dengan data gitu. Jadi ya kalau 10 orang yang minta, kita kirim 28 ekor ke 10-10-nya itu. Gitu. Oke. Jadi kirim 28 foto ke 10 orang aja udah repot, belum kalau Repot. detail detail mengenai itunya ya, detail mengenai Iya, masing-masing per ekornya ya. benar. Oke. Nah, kalau untuk lelang itu bagaimana, Put? Kalau tadi kan ini yang jual biasa ya. Kalau yang Mm-mm. lelang lelang itu bagaimana? Kalau Ada lelang, beda atau gimana? kalau lelang terus terang saya sih jarang jarang lelang ya, Pak. Karena kan Oh, oke. kalau lelang tuh biasanya harganya akan jauh di harga pasar. Oh, oke, oke. Eh, Heeh. apalagi kalau lelang kita mesti ikut di aplikasi orang. Hmm. Jadi nama aplikasinya, ini saya sebut nggak apa-apa ya? Nggak usah deh, Nggak usah. ini kan apa namanya, kamu jarang ya untuk lelang Ah, ya. Jadi ya, boleh dibilang hampir hampir 100% cara menjualnya dengan cara betul. seperti ini gitu ya. Ah, Mhm. Iya, iya. Oke. Ya, jadi selama ini ada keinginan nggak, Put? Atau misalnya kepengen bahwa cara cara menjual yang biasanya ini seperti ini, tapi kalau misalnya detail foto chat gitu, kamu udah atau misalnya detail foto chatnya itu diganti, misalnya keterangan lebih lanjut atau detailnya bisa dicek di mana gitu, di aplikasi atau nah, di web gitu, itu gimana? sebenarnya sebenarnya sih banyak yang nyaranin Mhm. untuk bikin web. Oke. Jadi semua dilempar ke web. Cuman kan web juga ada maintenance biasanya. Mhm, 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 mhm. Terus ada yang nyaranin
untuk bikin akun satu lagi di Instagram, tapi khusus katalog. Jadi Oh, oke. semua jenis yang kita jual ada di situ. Cuman kendalanya di saya itu kalau untuk katalog kan tetap kita juga nih nanti yang mesti balesin satu-satu tetap kita juga Pak gitu. Apalagi kalau udah kita bikin katalog pasti bukan cuman 1 sampai 20-an orang, pasti banyak banget yang nanya gitu kan. Nah, saya tuh pengen, nggak tahu ya, mungkin bisa terrealisasi atau enggak. Saya tuh pengen ada satu kayak katalog lah, mungkin aplikasi kali ya. Iya, iya. Aplikasi atau aplikasi katalog itu yang bisa simpen foto agak banyak, Oke. misalkan 100 foto, tapi yang kita publish itu untuk awal 25 sampai 30 misalkan gitu. Nah, di foto itu nanti akan ada detail tuh. Foto dari sisi depan, ibaratnya gitu kan, foto mata, foto visual badan, sama ada video singkat 5 sampai 10 detik lah gitu. Beserta nanti di keterangannya itu ada datanya dia, tanggal lahirnya, bapak ibunya apa, terus kondisinya misalkan kalau kita sih suka bilang kondisi mulus 100% no minus gitu kan. Nah, itu semua ada keterangan tuh nanti di situ. Sama, kenapa saya bilang mesti bisa simpan foto banyak? Saya tuh berharap gini, dari 100 foto yang kita punya, kita stok, di saat 30 itu laku, 5 keluar fotonya, otomatis dia akan nge-reload lagi sendiri, ngisi sendiri. Gitu. Kenapa saya pengen yang kayak gitu? Karena saya nggak banyak waktunya untuk diem foto ratusan ekor gitu kan. Jadi Oh, kalau untuk ngebalesin chat mungkin awalnya bisa auto ya, bisa otomatis gitu sampai 1-2 pertanyaan. Nah, ya, ya. setelahnya nggak apa-apa sih. Setelahnya kalau kita balas sendiri nggak apa-apa. Cuman paling nggak terbantu dengan awalnya kayak misalnya, oke selamat datang, nih kami dengan Komalku segala macam lah gitu. Mungkin bisa. Iya, iya. Jadi kita bisa cari tahu di awal kebutuhannya mereka apa, yang mereka cari apa, budget harganya berapa, kayak gitu kan. Supaya next chat begitu masuk, kita udah tinggal lihat, oh mereka butuh ini, udah kita tinggal kasih tahu. Ini di foto nomor 1 sampai 5 ya, atau nomor 9, 12, 13, kayak gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Ya. Jadi gini ya. Jadi sebetulnya ya saya tahu persis juga di video YouTube di video YouTube kemarin itu juga bisa dilihat bahwa kamu terlibat dari A sampai Z ya, dari operasionalnya juga gitu kan, kasih makan Iya, ya. Terus belum juga istilahnya apa kalau ikan tuh pemijahan ya, ini kan yang iya, bisa-misain oh ini yang udah pindah ke tempat yang lain gitu ya Put ya gitu kan. iya betul. Jadi kamu juga nggak sampai penjualannya ini juga kan juga makan waktu dan makan tenaga kamu juga kalau balas satu-satu gitu ya secara Iya. manual ya. Jadi kamu eh, perlu sih memang ya ada kebutuhan untuk membuat semacam kayak katalog gitu ya. Entah itu nanti Mm-mm. aplikasi atau entah bentuknya seperti apa. Tapi katalog di mana nanti status kamu ini hanya sebagai trigger gitu kan, sebagai trigger. Terus nanti misalkan lebih lanjut bisa cek TKP di misalnya aplikasi apa atau Yes, kemana gitu betul. ya. Hmm. Terus misalkan mungkin di aplikasi, jadi ini katalog, katalog ya, katalog. Terus misalkan di situ bisa dilihat yang lagi sale itu yang mana-mana gitu kan, yang Yep. terus udah ada detail gambarnya, mungkin juga ada video singkatnya gitu ya, terus ada Harga segala deskripsinya macam. gitu, termasuk harga. Jadi mungkin aja si pembeli, kalau saya misalkan sebagai pembeli, saya nanti tinggal kayak mungkin tinggal select yang ini terus nanti masuk ke cart gitu ya. Mungkin gitu ya Put ya Betul, kira-kira Pak. ya. Mm-mm, Mm-mm. mm. Ya, tapi basisnya atau basicnya adalah katalog gitu kan yang kamu butuhkan. Yep. Dan Oke. sistemnya Hah? biasanya kalau
Kalau saya sih maunya gini, misalkan dia udah klik itu, terus dia Hah? sudah oke, kita kasih 2 sistem nanti, Pak. Saya sih pengennya gitu ya. Yang Mm-mm. satu mereka bisa DP dulu 50% Mm-mm. selama 1 minggu kita kasih waktu. Atau yang satu lagi mereka bisa bayar langsung full dan mereka bisa langsung request pengiriman misalkan besoknya atau hari apa gitu. Iya, iya, iya. Jadi bukan cuman katalog yang jadi bukan cuman katalog tapi ini agak terintegrasi ya walaupun Iya, kita nggak bisa. Oke, saya ini deh. Oke, jadi artinya kita juga tahu diri, nggak komprehensif, nggak terlalu complicated seperti marketplace di katakanlah di Tokopedia gitu ya atau iya, dimanapun yang semuanya udah otomatis gitu ya, tapi paling nggak kamu ada satu opsi gitu buat pembeli di mana dia bisa kasih COD gitu atau misalkan dia DP dulu kira-kira gitu ya, tapi sebatas iya. keterangan gitu ya, Put ya. Hmm, Walaupun setelah itunya nanti akan manual juga gitu kan. Artinya iya, nggak kalau misalnya di marketplace kan begitu kita udah transfer dia otomatis statusnya berubah gitu ya. iya. Ya ya. Mungkin Oke. untuk Hah? gambaran teman-teman, kayaknya untuk sistem COD kita tiadakan Pak sama sekali. Oh, DP berarti ya. Ah, ah. Ah, Jadi DP kalau mereka mau ngambil setelah DP boleh, atau mereka minta dikirim 2 hari setelah mereka DP pelunasan, baru mereka minta kirim nggak apa-apa. Tapi kalau untuk COD kayaknya repot ya. eh, kita skip. Oh, oke. Kalau kalau yang sekarang ini berjalan gimana, Put? Boleh cerita nggak yang sekarang ini berjalan? Kalau yang sekarang sistemnya kayak tadi tuh Pak, kan ada screenshot Mm-mm. yang Bapak kirim tuh, Yes. kayak Heeh. jual. Itu kebetulan barangnya juga udah keluar sih, udah laku. Oke. Mm-mm. Nah, itu sistemnya saya misalkan dia oke, Saya DP nih. terus Misalnya saya udah oke nih. Saya ah oke. Terus oke, saya terus DP. kita di link mau dikirim pakai apa, ekspedisi, Oke. Heeh. misalkan pakai kereta atau pakai yang lain. Heeh. Setelah itu harga udah di link, total misalkan 2 juta lah gitu semua. Ya udah, dia Heeh. Bapak transfer dulu ke saya, barang Oke. duitnya masuk, baru barang saya kirim besokannya atau 2 hari Oke. kemudian. Karena kita harus Heeh. puasain kan. Heeh. Heeh. Oke. Terus nanti Dan kita kasih pelunasannya? dan saya kasih garansi misalkan barang sampai, mereka bikin video unboxing. Oke. Jadi kalau memang ada kematian atau ekornya putus atau kenapa, nah itu kita ada bukti video dan kita bisa klaim. Kalau untuk kematian garansi 100% sih uangnya balik atau kita Hmm. refund barang lagi. Hmm. Oke. Ya, ini nanti mungkin optional aja ya. Artinya kalau saya lihat nih pembayaran sih karena customer-nya kan berarti yang deal nih udah tinggal satu orang nih. Artinya ya kalau pembayaran ini nanti bisa dihandle dengan manual lah. Tapi Iya, tapi betul. kalau soal katalog tadi kan saya apa ada 20 orang minta foto 28 ekor. Mm-mm. Berarti kamu harus 28 kali 20. Belum kalau dia Mm-mm. nanya hal-hal yang sama berulang-ulang dari satu pembeli ke pembeli lain, kamu mesti jawabin satu-satu gitu kan? Wah, itu Ya, asik ya, sih. ya. Mungkin selama ini paling banyak berapa put yang misalnya nyaut berminat gitu. Kalau kayak tadi ada Oh, status gitu. Ada 10 kalau orang atau gimana? kalau misalkan nyaut berminat ya mungkin nggak mungkin, tapi kalau untuk nanya-nanya 10-an ada. Misalnya saya posting iklan nih, Heeh, kan heeh. saya kalau posting langsung tuh IG, FB, Mhm, grup WA, story WA segala macam. mhm. Pokoknya langsung brok semua deh. Nah, itu paling 10-15 orang yang nanya bareng gitu ya. Oh, heeh, heeh, heeh. Kadang ada yang nggak kebales juga, baru taunya besok. Waduh, udah ketiban-tiban nih chatnya, Oh, udah nggak jadi cuan dah. iya, iya, iya. Itu justru itu titik krusialnya di situ ya. Siapa tahu Iya, yang ketiban itu justru paling potensial tuh ya. Heeh. iya.
Kadang Iya, juga iya. orang nawar-nawar, misalkan nawar-nawar 50.000, nawar 100.000, aduh mendingan langsung aja saya kalau udah kayak gitu, ya udah oke lah gitu. Karena 1 banding 10 sih Pak. Dari Hmm. 10, misalnya yang serius 1 orang, Mhm. kalau dia nawar-nawar tipis gitu 50.000 kurang 100.000 dengan nominal 2,5 juta ibaratnya gitu ya udahlah lepas aja gitu. Dibandingin yang 9 nggak jelas nanya doang. Iya, iya, Kalau iya. misalkan, Iya. iya kalau misalkan yang 9 tiba-tiba ada satu lagi, waduh udah laku ya padahal saya mau, oh ada barangnya lagi tinggal kita cariin aja udah. Hmm. Mhm. Iya, iya. Ya, jadi selama ini memang kalau saya identifikasikan memang belum menjadi masalah yang walaupun sudah menjadi masalah yang krusial, tapi maksudnya belum belum terlalu dirasakan gimana-gimana ya, karena yang nyaut itu paling banyak ya 10, 15 gitu. Iya, Tapi kan semakin usaha kamu ini berkembang, semakin banyak istilahnya follower dan lain sebagainya, mungkin aja di kemudian hari itu yang nyaut ada 50 gitu. bisa jadi Pak. Tapi itu Nah itu 10-15 aja juga kelabakan juga sih sebenarnya kalau, iya, heeh, karena kan saya biasa iya, posting jam-jam 8, jam 9, jam 10 malam tuh. heeh. Ntar tuh orang nyautnya jam 2, jam 3, kita udah lagi sadar, setengah-setengah sadar tuh ngebalesin chat. Gue kalau ngechat ke Iya, saya 24 jam dah, selama saya ngelihat, selama saya bangun mata melek pasti dibales. iya, iya, iya. Ini yang harus disolusikan nih sebetulnya karena Bener. saat ini udah menjadi masalah krusial tapi belum belum booming sekali lah. Ibarat kata kalau kayak Iya, bisul belum belum pecah gitu ya. Tapi satu adalah bisnis kamu makin lama makin besar. Yang nyaut nanti makin lama makin tambah banyak, makin iya. akan nggak ke handle. Terus di satu sisi juga ya ini curcol pribadi ya. Makin lama umur makin nggak bisa lawan. Saya dulu juga seumur kamu mungkin pulang pulang habis makan mandi gitu ya masih bisa buka laptop lanjut koreksi bisnis plan kamu misalnya nggak jarang kan dulu gue bales malam-malam kan ya kan kalau sekarang mungkin udah nggak sanggup nanti lama-lama juga gitu Put jadi kitanya makin nggak sanggup tapi bisnis kita makin makin gede gitu nah Besar. ini yang Iya. nah ini yang titik krusialnya sebetulnya ini adalah kebutuhan kamu yang sebetulnya mendesak nih ya. Oke, jadi ini yang apa namanya? Saya pas kebetulan tuh ngelihat itu. Wah, ini Putra ini nih satset detail foto chat aja. Saya udah ngebayang tuh ada sekian orang minta Hah? foto, nanya macem-macem satu sama lain, mirip-mirip, sama lagi pertanyaannya, ngulang-ngulang, terlebih lagi suka-suka orang, ada yang chat jam 10, ada yang jam 2 pagi tuh. Iya. Ya. Ternyata bener ini bakal jadi kerepotan yang luar biasa. Ya. Tapi saya untungnya gini sih Pak, untungnya saya customer saya lebih banyak yang perorangan ngambilnya borongan untuk mereka supply lagi ke orang lain Iya, iya, iya. dibandingin orang Retail beli ya, ecer segala satu-satu. macam gitu. Heeh. Iya, iya. Jadi ya udah kayak kayak tadi malam nih saya baru pulang sampai rumah tuh tadi malam 3:30. Oh, heeh, habis Itu kasih dari makan. dari kandang saya tadi malam, Heeh. terus habis masuk barang juga nggak banyak 25 ekor, tapi eh itu udah mesti pikirin tuh gimana caranya nih barang mesti keluar di jangan lebih dari sebulan aja gitu kan. Gitu. Jadi mesti nanti hari minggu depan saya ke kandang lagi jadi mesti prepare untuk foto-foto udah tinggal, tapi ini barang barang ecer sih bukan barang borongan sebenarnya Iya, karena iya, iya. kualitasnya agak beda dengan yang borongan Iya. gitu. Saya kebayang gini, memang kalau misalnya ini kita bicara kebutuhan kamu tentang katalog tadi, katakanlah aplikasi ya. Ya, ini kan bisnis kamu makin lama makin besar. Kita mungkin juga nggak bisa batasi nanti pembelinya pembeli borongan. Mungkin nanti satu dua dan makin tambah banyak akan ada pembeli eceran gitu ya. Jadi
kalau misalnya semua masih kamu handle secara manual, itu mungkin suatu saat lo akan give up Put, gitu ya. Jadi saya kira ini katalog ini akan sangat diperlukan sekali gitu. Terlebih kalau kita bicara proses dari ujung ke ujung. Jadi pada saat barang itu masuk, mungkin ini udah mulai di foto-foto, udah mulai istilahnya udah mulai apa namanya eh di foto-foto, mungkin udah mulai dipersiapkan detail deskripsinya, udah mulai diupload, kemudian apa dalam perjalanannya, walaupun masih statusnya di hidden ya, masih di hype gitu, karena belum untuk dijual. Tapi nanti suatu ketika ini udah siap dijual, mungkin kamu tinggal ubah statusnya aja, tinggal ubah status Iya, eh, apa namanya, tinggal ubah status apa rilis gitu ya, misalnya artinya udah siap dijual, dan artinya itu akan muncul di katalog yang pembeli saya ngeliat gitu. Jadi pembeli bisa tahu, oh yang ini dijual, yang ini terlebih lagi misalkan ada status ini available untuk dibeli borongan only, atau ini hanya dibeli retail only, atau dua-duanya boleh gitu ya. Kira-kira gitu kan Put ya. iya. Oke, saya kira mungkin sampai di sini saya sudah memberikan sedikit banyak petunjuk mengenai needs daripada Putra ya. Silakan kalian tangkap sendiri itu apa ya. Nah, untuk berikutnya saya persilahkan atau saya buka forum untuk diskusi. Silakan yang mau langsung tanya ke Putra boleh raise hand atau ketik di kolom chat, silakan. Ya, saya buka forum. Jangan malu-malu yang mau nanya ya. Yes, jangan malu-malu mau nanya. Dan lagi saya eh, saya mewakili mahasiswa Put, kalau misalnya mereka yang tertarik lebih jauh untuk mengetahui Hmm. tentang bisnis kamu dan untuk ngobrol lebih detail, misalkan hari ini belum terlalu kepikir, dia boleh boleh ini kamu ya, boleh japri atau boleh Boleh, boleh. berkunjung ke farm, bahkan boleh ya Put ya. Boleh, boleh. Untuk Ya, japri sih bebas, boleh kapan aja. Maksudnya tinggal kasih tau aja nih dari kelasnya Paristo gitu kan. Nah, kalau untuk berkunjung ke farm mungkin kita bisa janjian karena saya ke farm itu jarang banget siang ya. gitu. Jadi bisa atur waktu lah mau jam berapa hari apanya nanti kita janjian. Hmm, Boleh, boleh ya. kalau ada yang mau datang main boleh. Ya Cuman itu jangan takut aja. uh-uh. Ya itu Putra backgroundnya tuh juga sebetulnya farmnya tuh kan ya, backgroundnya Oh iya, farmnya tuh. ini yang sebelah sini nih, ini isinya indukan semua nih sampai belakang sini nih. Uh, uh-uh. Nah, yang di sini nih remaja lah siapan untuk indukan. Mm-mm. Dulu mah nggak segede gini, dulu cuman ruang tamu di pojok aja. Ya, ya nanti nggak mustahil Put, nanti atas bawah nanti itu farm semua. Mudah-mudahan Pak. Ini lagi bangun di luar sih Pak, di ruang tamu atas. Oh, yang kayak balkon gitu ya, atau Iya, gimana? ha. Itu lagi mau ekspansi ke situ tapi untuk khusus produksi borongan, jadi bukan yang kualitas grade premiumnya. Oh, oke oke oke. Yuk, siapa yang mau? Saya belum lihat ada yang raise hand atau ada yang di kolom chat, saya belum lihat. Yang mau nanya atau mau bingung, nah boleh ditanya tuh kebingungannya. Iya, ini tugas nilainya gede loh. Ya, nih nanti saya udah Tugas spill. kalau mau nilainya gede, dibawa barangnya Pak ya, kayak saya ujian ya Pak. Iya, ini kalian mungkin nggak percaya ya. Ini Putra satu-satunya dan mungkin sampai saat ini yang mencatat sejarah ketika sidang bawanya ular. Apa waktu itu ball python ya? Ball piton benar.
Ball python loh dibawa loh, ball python. Ya. Oke, udah Cuman ada nggak sempat satu. dikeluarin ya Pak, karena udah ditolak duluan. Nggak Oh usah katanya. iya, nanti yang uji lari soalnya. Yang uji lari soalnya. Oke, Saya ada yang nanya nih, Kevin ya, William. yes. Saya bacain aja ya Put ya biar biar Boleh, gampang. boleh Pak. Ya, jadi Kevin William yang pertama, Kak mau tanya untuk per bulannya ada target tertentu nggak Kak untuk penjualannya? Dan bagaimana strategi Kakak untuk mencapai target itu? Oke, mau langsung dijawab atau? Ya, langsung jawab aja tuh. Oke, untuk target per bulan sih nggak. Agak susah nih Pak, saya ngejelasinnya nih. Karena seperti yang saya bilang sama Bapak, kalau di hobis, eh, kalau kita mau bilang target, ya harus ada target sih sebenarnya. Cuman kalau saya sih ngeliatnya targetnya gini ya, misalkan operasional dan lain-lain ketutup udah beres, Ya. kalau saya. Terus untuk capai targetnya gimana ya, kita harus, jadi gini ya teman-teman, kalau kita jualan nasi goreng, kalau kita, kan ada dua ya, ada online, ada yang offline. Kalau yang online-nya kalian nggak bisa jalanin, ya kalian offline, jalan tuh keliling jualan nasi goreng, supaya orang tahu kalian jualan nasi goreng. Sama juga di Gecko gitu. Untuk mencapai targetnya itu gimana? Kita harus konsisten. Jadi paling nggak sehari satu kali aja kalian posting di manapun untuk ngasih tahu, gue nih punya barang buat dijual gitu. Jadi orang yang ngelihat itu eh, tahu gitu. Walaupun dia nggak akan langsung beli hari itu, tapi nanti pasti akan sekali waktu mereka pasti akan ingat, si Putra nih jualan Gecko, kayaknya gue mau beli buat anak gue gitu. Nah dia akan kontak langsung gitu. Ada kok temen juga, si Dimas Pak. Hmm. Dia sering ngelihat saya posting gitu kan, tiba-tiba dia WA saya, lu jualan Gecko ya? Iya, kok lu tahu? Iyalah, gue sering lihat lo posting katanya. Jadi tuh dia Hmm. lihat si posting mungkin udah berapa bulan sebelumnya kali. Akhirnya dia kontak saya cuma buat beli 1 ekor. Tapi Iya, iya, iya. paling enggak orang ingat, oh ini si Putra kayak gini nih, punya punya Gecko, jualan Gecko gitu. Jadi strateginya ya kalian harus rajin-rajin posting yang kalian jual. Nggak peduli deh orang mau bilang, ya lalu banci posting segala, nggak peduli lah kayak gitu-gitu. Yang penting kalian kasih tahu aja ke orang-orang, gue jualan loh gitu. Oh, oke, oke gitu. Itu sih yang ngebangunnya agak susah sih. Jadi eh, mesti giat dan sabar juga untuk kasih tahu kita punya produk ke orang. Oke. Nah, kalau misalnya saya perluas kayak gini, Put. Jadi misalnya dari pertanyaan Kevin William itu, kita Hmm. tadi bicara tentang katalog ya, tentang Hmm. katalog aplikasi. Let's say seperti ini. Kalau katalog itu saya sebagai calon buyer itu saya perlu login sehingga saya punya username Hmm. sehingga nanti ketika misalkan saya ada minat beli dan saya Hmm. nawar, kemudian kamu bisa lihat misalnya user Aristo, ini member since. Nah, jadi ini member since, misalnya ini member since 2000 udah cukup lama gitu ya, 2021. Hmm. Terus misalkan di situ ada juga misalnya ini menu di kamu ya, menu di kamu bisa Hmm. lihat sudah pernah bertransaksi berapa kali, nilai Yes. nominalnya sekian. Jadi kalau misalnya saya member lama, kemudian udah sering transaksi, kamu akan lebih lebih nego untuk harga. Kira-kira kalau gitu menarik nggak, Put? Sejauh ini sih begitu Pak. Begitu ya? Oh iya Jadi iya. kalau misalkan mereka udah repeat order beberapa kali, nggak mungkin kita Mm-mm. akan kasih harga yang saklek juga gitu. Oke, tapi selama ini semuanya hanya ada di pikiran kamu gitu kan ya? Iya. Artinya. Jadi kalau orang ngechat, bro, gue butuh lagi dong, misalkan 50 ekor. Oke bro, ada gitu. Ah,
kalau semakin pelanggannya semakin lama, semakin banyak kan lama-lama pusing juga ya. Jadi Pecah pala, Pak. bener. Jadi yang tadi saya lempar itu kamu setuju ya bahwa di situ kira-kira bisa Yes. ada keterangan dia member since berapa kali transaksi, artinya itu akan lebih membuat kamu memberikan special price kira-kira gitu ya. Dan mungkin gini, Pak, mungkin kalau kita akan tarik akan lebih jauh sedikit, Heeh. member ini nanti yang akan dapat privilege lebih, kayak misalkan nih, kita mau rilis premium Morph Oke, dalam 1 minggu ke depan, mungkin mereka akan bisa tahu duluan tuh berita itu. oke, Jadi oke, mereka ya. secara nggak langsung, dalam tanda kutip, bisa, wah, udah siap-siap nih. Begitu rilis, mereka langsung check out, gitu kan ibaratnya. Oh, oke, oke. Tapi kalau nggak yang member, kayak cuman misalnya login-login biasa aja, ya udah, apa yang diupload hari itu akan keluar hari itu gitu. Jadi lo nggak akan dapat berita H-2, H-3 kayak gitu-gitulah. Oke, oke. Thank you, Put. Kita geser ke pertanyaan kedua. Kak, dari Jonathan, Kak, mau nanya, untuk pembeli ada yang request jenis gitu. Oh, ada yang request jenis tertentu kali ya maksudnya. Iya, iya. Jenis, enggak ya. Dan kalau misalnya pas nggak ada, bisa provide nggak gitu? Gimana? Oke. Kalau untuk request banyak ada. Kayak saya kemarin yang 28 ekor itu Mm-mm. udah kirim ke Bojonegoro. Oke. Ternyata yang 8 ekor itu tidak termasuk dalam requestnya dia. Hmm. Jadi pilihannya dia kirim balik barang, duitnya saya refund, atau Mm-mm. dia kirim balik barang, saya ganti barang lagi. Gitu. Oh, oke, oke. Jadi kalau misalnya ditanya, bisa provide nggak misalkan barang yang nggak ada di saya? Bisa. Karena Mm-mm. kebetulan kita kan punya teman-teman juga banyak ya. Kan kita kalau bisnis kayak gini tuh kita nggak bisa main sendiri, kita mesti punya relasi juga teman-teman. Jadi kita bisa eh, minta bantu teman lah, lo ada barang nggak, atau segala Mm-mm. macam. Harganya, kalau harganya masuk ya kita bisa bayar langsung ke dia, atau kalau barangnya nggak masuk ya kita ngambil untung aja gitu kan. Oke, jadi kalau misalkan saya highlight, ini mungkin gini ya, Put. Jadi di aplikasi katalog tadi itu kan misalkan kan ada deskripsinya tuh ya. Deskripsinya salah satunya tentu adalah misalkan jenis, kemudian size-nya, Ya. dan sebagainya. Jadi kalau kalau misalnya nih, kalau misalkan kalau sekarang kan bisa kelolosan tuh seperti kayak tadi yang ke Mm-mm. Bojonegoro yang 28, ternyata yang dia mau nggak ada di 28 ekor itu gitu Mm-mm. kan. Nah, kalau misalnya di katalog itu udah ada keterangan yang cukup detail tentang tentang apa jenisnya, Mm. ukurannya, ya otomatis calon pembeli mendapatkan Info. informasi dulu gitu ya, Put ya. Iya, Nah, betul. oke. Jadi di katalog itu sangat perlu untuk ada jenis, keterangan jenis, kemudian Iya. indukan, kemudian ukuran gitu ya Harga. kira-kira ya. Hmm. Dan Paling ya, masalahnya Hah? gini, Pak. Paling kalau di katalog masalahnya ya, mungkin kalau mereka udah lihat, wah gue udah cocok nih, Mm-mm. semua visual, data, segala macam cocok, tapi harganya nggak cocok. Oke, itu Nah, paling itu mereka bisa ngechat ke admin untuk, ini kira-kira bisa nggak ya harga segini gitu. yes. Yes, nah saya juga baru mau bilang tadi. Jadi Nah, di dalam katalog itu juga idealnya ada fitur chat ya. Jadi yes, Jadi betul. di mana bisa bisa tadi nego harga atau tadi saya kepikir adalah special request. Jadi eh, yang kamu mau rilis atau yang kamu mau jual berapa ekor ini ternyata nggak ada jenisnya yang saya mau Iya, katakan. Nah terus saya chat, Put, gue mau jenis ini nih, ada barang nggak? Nah terus kamu bilang, oh, ada, tapi nanti mungkin baru ready 2 minggu. Kira-kira gitu ya, Put? iya, Bisa ya? bisa, Hmm. benar. Iya, Jadi iya. mungkin dari stok foto yang kita punya itu barangnya ada gitu. Yes, tapi belum dirilis gitu Belum kan? Karena dirilis, benar. oke. Ya, jadi
dua penanya pertama dari Kevin maupun Jonathan itu saya sudah highlight beberapa requirements ya, beberapa requirements yang mungkin juga dibutuhkan oleh Putra. Oke, kita geser ke penanya ketiga dulu yang raise hand, Alex. Silakan Alex. Alex. Iya, Pak. Oke, silakan Lex. Kak, Ya, saya mau nanya, Kak. Kan begitu saya cek tadi, adalah beberapa yang jualannya produk yang sama, kayak di Maluku Beta. mm, Nah, ada nggak strategi khusus eh, yang diusung oleh Gecko Maluku Beta untuk narik customer supaya beli produknya tuh di Gecko Maluku Beta? Dan apa yang ngebedain Gecko Maluku Beta dengan penjual sejenis yang lainnya? Itu sih, Kak. oke. Ya, Oke, monggo, Put. jadi gini, kalau untuk produk kemungkinan akan banyak yang sama dari yang lain. Jadi dari semua breeder pasti mereka punya produk yang sama gitu. Jadi kayak misalkan saya sebut morp aja ya, nanti kalian lihat sendiri di Google atau di Instagram, Sunglow misalkan gitu. Banyak sekali orang semua, mungkin hampir semua breeder mereka punya barang itu. Terus apa yang membedain supaya orang bisa tarik ke saya? Oke, gini. Pertama, kita nggak bisa paksa orang buat beli di kita. Kedua itu, kita harus jaga kualitas barang. Dan yang ketiga nih yang paling tricky sebenarnya. Orang pasti akan cari barang yang kualitas bagus, harga lebih murah di siapa. Gitu. Jadi kalau saya triknya, saya spesialis morp yang oren-oren tuh kayak Sunglow, Super Hypo, itu saya spesialis itu. Jadi trik saya adalah saya banyak posting gecko-gecko saya yang juara yang jenis yang itu. Jadi kalau orang mau beli, mereka akan tahu, oh ini line-nya udah pasti bagus. Line-nya udah pasti line bener, bukan line yang ngaco-ngaco gitu. Jadi memang itu penting juga sih, kenapa tadinya saya nggak pernah main kontes gitu. Tapi setelah ngobrol sama teman-teman, ternyata itu adalah salah satu trik juga untuk menaikkan penjualan teman-teman. Gecko yang kita kontesin menang, pertama itu bisa dijual harganya gila-gilaan. Yang kedua, kalaupun nggak laku, kita bisa pakai breeding, anakannya kita bisa label line juara, bapaknya line juara atau ibunya line juara. Nah, itu akan membuat orang berpikir, oh iya ya, ini bapaknya bener ini, ibunya bener ini nih, ini ada fotonya segala macam. Itu akan membuat mereka berpikir ulang sih untuk beli di kita. Kayak gitu sih. Oke, Oke, jadi Kak. Makasih. oke, Yap. ya. Oke, jadi gini ya Put ya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang misalnya di katalog itu ada foto, terus ada deskripsinya tuh misalnya jenisnya tuh kan morp ya, morp, terus Hmm. morpnya apa, ukurannya berapa, terus tadi apa bahkan date of birth-nya atau apanya ya ada ya kalau nggak salah di video Ada. kemarin tuh ada gitu ya. Nah, ini mungkin menarik juga kalau ada kolom deskripsi tambahan yang terkait dengan hal yang tadi kamu cerita ya. Misalnya ini eh, juara di mana gitu dan bahkan mungkin mungkin nih saya kebayangnya tuh ada mungkin di fotonya tuh ada label gold atau piala atau apa gitu buat yang gecko-gecko yang unggulan gitu ya Put ya. Ah, Jadi pembeli bisa langsung ngelihat, oh ini gecko ini kayaknya unggulan nih, gecko ini benar. bagus nih ini. Atau kalau dia pun belum ada prestasi, tapi dia dari dua indukan yang punya prestasi, mungkin di kolom keterangan itu juga bisa dilihat ya, misalnya indukannya ada logo bintang atau apa. Saya baru keinget kalau misalkan kalau kita browsing ke ini buat para pecinta basket ya. Saya ingat kalau misalnya kita ke browsing ke NBA ya, ke nba.com, kemudian kita mau lihat roster daripada satu tim, itu Yes. biasanya di namanya itu ada tanda bintang. Kalau misalnya
yang dia all star atau bintang dari suatu tim itu di samping namanya ada bintangnya. Kalau nggak salah begitu. Benar, Pak. Gitu, gitu ya Put ya. Nah ini juga Iya, saya kebayang kira-kira gitu ya. Jadi dia ada tanda bintang atau ada logo piala sih yang menunjukkan ini bintangnya gitu ya. benar. Ah, ya itu Jadi menarik. kalau di Gecko biasanya kita detailin aja Pak di foto, langsung kita tulis, kita masukin juara satu di mana, juara satu di mana, juara satu. Jadi orang lihat tuh urutannya, oh nih udah juara berapa kali, terus kita udah jadi satu Gecko tuh kita foto aja sama misalkan mereka udah 5 kali juara, ya foto aja udah satu Gecko sama 5 piala. Dengan gitu orang udah ini sih biasanya. Iya, iya. Oke, thank you, Bud. Oke, kita Yap. lanjut ke Alex, boleh boleh lower hand-nya, silakan. Kita ke Enggak, pertanyaan Pak. berikut Ini dari saya ada pertanyaan lagi, Pak. pertanyaan lagi. Oke, Iya, boleh langsung silakan. nggak, Pak? Boleh. Boleh. Oke. Kak, Gecko itu barang hobi kan ya? Iya, Nah, karena Gecko itu termasuk ke barang hobi, ada nggak sih harga pasaran untuk jual Gecko? Atau bebas pasang harga? Karena emang itu barang hobi, biasanya kan orang nggak mikir harga tuh. Karena emang ah, ya gue lihat, gue suka, gue beli gitu kan. oke. Atau ada harga pasaran tertentu, Kak? Oke. Jadi gini, kalau barang hobi itu memang ada yang gelap, harganya ada yang enggak. Tapi kalau untuk Gecko, secara umum ya, kalau dengan visual yang umum dan barang yang umum, ya harganya udah normal aja. Mereka udah sama lah, kurang lebih. Plus minus, kalau nggak di atas itu dikit atau di bawah itu dikit gitu. Kecuali barang-barang premium yang kayak tadi saya cerita, kontes quality, atau yang dapatnya visual begitu susah. Nah, itu mungkin harganya akan lebih up sedikit sih. Oke, Kak, terima kasih. Ya, oke. Jadi eh kalau kita bicara katalog aplikasi itu mungkin juga menarik juga ya, andai kata ada fitur range harga ya. Jadi misalkan kalau budgetnya Alex, let's say misalkan sekian, misalnya asal ngomong aja 100 sampai 200. Kalau dia mau membeli yang itu, maka mungkin keluarnya hanya yang ini, yang range harganya di situ gitu kali ya Put ya. Benar. Iya, Mhm. Kalau dia misalnya mau yang di bawah 100, oh maka yang ini nggak keluar, yang keluarnya yang ini saja gitu ya. Jadi dia bisa bisa ngeliat gitu ya. Kira-kira gitu ya, Put ya. iya betul, Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Kevin. Kevin Tediardi ini beda dengan yang pertama. Pertama Kevin William. Oke, Kevin Tediardi, Kak mau nanya apa yang mendorong pelanggan untuk membeli hewan gecko? Oke. Kenapa beli Jadi gecko, Put? eh, balik lagi ya, ini kan hewan hobis ya. Jadi orang yang suka binatang pasti mereka akan berpikir, pertama mereka akan lihat warna pasti. Kedua mereka akan tetap balik lagi lihat harga. Nah, kalau untuk yang mendorong orang mau tuh ya karena itu ya, ih lucu ya, ibaratnya gekonya gemoy ya, apa segala macam mereka akan lihat dari situ sih. Udah mereka Iya, suka, iya. mereka akan lihat, wah harganya segini, mahal ya, bisa ditawar nggak ya, kayak gitu. Jadi kita ya sebenarnya banyak 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 faktor yang membuat orang mau sih. Kita harus kasih foto apa kalau kita jualan offline ya, misalnya kayak di stand atau apa, kita harus bawa stok yang benar-benar catchy di mata orang, dari warnanya, dari motifnya kayak gitu. Iya, iya. Ya, mungkin pertanyaan Kevin Tediardi ini kalau saya bahasakan ulang begini, kira-kira mungkin. eh Kalau misalkan di aplikasi tadi kita bicarakan tadi saya ngomong gini Put, gua kan ngomong ada keterangan si member since-nya terus berapa kali dia udah transaksi gitu kan. Hmm. Itu kira-kira kalau ada new member gitu, itu kira-kira perlu diberi label gitu nggak, Put? Jadi misalkan
biar dia bisa atau gini, menurut kamu perlu ada forum komunitas nggak yang tergabung di aplikasi tersebut gitu loh, sehingga Oke, itu bisa menjadi sarana buat si newbie ini buat tuker pikiran dengan member-member yang lain, oke, atau forum itu lebih baik dikeluarkan aja dari oke. Kalau menurut saya forum sih nggak perlu ya Pak. Takutnya nggak gini perlu loh, ya. karena kalau ada forum di situ mereka akan rame aja di situ udah. Oh, Nanti forum itu pasti akan mereka pakai untuk sharing sama yang lain atau mereka bisa aja yang gabung di situ sama-sama breeder, akhirnya mereka jadi jualan di situ. Mereka jadi nawar-nawarin di situ sih. Itu agak kurang oke sih kalau di aplikasi. Tapi kalau untuk chat pribadi atau chat dengan admin yang misalnya kita habis beli terus perlu sharing nih perawatannya gimana nih, nggak mau makan nih atau ini kenapa nih, itu akan sangat perlu Iya, gitu. termasuk misalnya sebagai sarana misalnya untuk komplain pas unboxing misalnya gitu ya. Yes, betul. Jadi semua Yes. nanti chat itu akan masuk video-video unboxingnya orang, karena kan kita harus lihat full garansi kan ke mereka kasih. Jadi kalau mereka sampai tiba-tiba mereka nggak unboxing terus, Kak mati gecko-nya, ya ada videonya nggak? Nggak ada. Oh ya udah kita nggak bisa karena sekarang banyak trik gitu Pak. Kalau orang main, ini saya agak keluar sedikit ya supaya ada gambaran. Di ball python itu mereka bisa dibius, ditaruh di freezer. Jadi begitu Oke. dibuka kondisinya mati. Ulernya Pingsan, pingsan. pingsan dalam tanda kutip. Ah, Jadi begitu dibuka unboxing mati, udah kita refund, barangnya itu cuma direndam air aja 2-3 menit hidup lagi oh, iya ya. gitu. Dan kita selalu bilang kalau unboxing itu videonya nggak boleh di-cut, nggak boleh dipotong, jadi mesti full. Lo mau goyang-goyang kayak begini-begini tetap mesti full Iya, iya. gitu. Itu yang membuat sampai saat ini sih aman, kecuali dalam tanda kutip kita udah punya trust buyer, mereka Udah transaksi udah udah lebih dari, berulang kali lah ya iya udah gitu ya. berulang terus dan transaksinya juga bagus. Ya kalau misalnya mereka tiba-tiba bilang bro mati nih bro, ya udahlah. Ya, kita Masa percaya gitu ya, memang iya benar mati. benar, masa kita harus segitunya juga kan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikut ya. Jadi dari Kalisa ya, Kak mau tanya untuk aplikasi yang diharapkan seperti apa? Ya itu tugas kalian ya sebetulnya ya. Tapi mungkin pertanyaan berikut nih, kurang lebih harus ada third party app yang didirect untuk menampilkan gabungan semua chat dari WA, Tele, IG, FB, atau ada forum discussion. Oke, ini kayaknya sih semuanya udah dijawab nih. Kalau third party app gimana, Put? Lebih baik chat di aplikasi tersebut kan ya, daripada Kayaknya kalau mereka udah buka aplikasi mendingan di aplikasi sih. Karena di gini, kalau di aplikasi ya. aplikasi nanti kita nggak akan, misalnya ada satu aplikasi nih Pak, Oh, saya nggak akan kasih nomor telepon eh, detail sih kayaknya kalau udah ada link chatnya di situ. iya, iya. Ya, jadi Eh, saya kebayang yang selama ini kamu lakukan posting di apa tadi di Media WA sosial, story atau di IG story itu iya, hanya pancingan aja ya untuk ke sini gitu iya. ya. Tapi full transaksinya nanti ada di let's say di aplikasi ini Iya. gitu ya. Hmm. Nah, jadi kalau kayak misalkan di medsos kan saya biasanya masih suka kasih nomor telepon saya tuh. Ya. Hmm. Nah, mungkin kalau untuk di aplikasi enggak. Jadi akan dimunculkan nanti link chat aja. Setelah mereka bertransaksi, mungkin mereka akan dapat nomor teleponnya untuk langsung direct ke saya. Karena kalau semua di direct ke saya di aplikasi, sama aja nggak usah pakai aplikasi, Pak. Iya, iya. Heeh. Gitu Iya kan. supaya fokus lah ya, ini ada Supaya ke peruntukannya filter untuk lah, Pak. ini apa.
Oke, terus mengenai forum discussion tadi udah dijawab ya, Kalisa, jadi saya skip. Kemudian berikutnya dari Davin, Kak mau nanya sejauh ini jenis gecko yang best seller atau paling banyak dibeli itu apa? Monggo Put. Oke, kalau best seller balik lagi ke pertama fokusnya kita di mana. Kalau saya tadi saya udah bilang saya mainnya yang orange tuh. Orange agak-agak kemerah warnanya gitu. Nah, itu yang sejauh ini sih agak lumayan laku ya untuk di pasaran, baik ecer maupun borongan. Karena Iya, iya. eh, bisa dibilang untuk warna benar-benar eye catchy. Saya mau share foto tadi bingung nih share fotonya gimana. Oh, gini aja, lu kirim ke WA gue aja, ntar gue yang share ke di sini deh, Oh di iya Zoom. boleh, boleh. Nanti saya kirim deh Pak. Jadi gitu sih, maksudnya kalau yang untuk bestseller saya saat ini untuk di farm saya karena saya fokusnya di dua mort, Super Snow Eclipse dan Sun Glow dan Super Hypo Tangerine. Itu sih. Ya Kalau untuk mungkin kalau untuk Super Snow saya udah sampai ke Korea kemarin Pak, minggu lalu baru kirim. sampai ke Korea. Udah Luar biasa. udah 2 kali kirim ke Korea, tahun lalu sama tahun ini. Itu Harganya jauh lah sama harga pasaran di Indonesia. sedikit curcol itu emang orang Korea atau orang Indonesia yang di Korea? Orang Korea Pak. Orang Korea, oke. Jadi kan saya ada tim berdua nih. Heeh. Nah, tahun lalu dia kontak-kontakan sama tim saya, teman saya nih, satu. Hmm. Nah, kebetulan barangnya nggak ada, kurang, di saya ada. Otomatis dia langsung minta ke saya kan. Saya bilang ada nih, gitu. Udah, kasih barang, kirim. Nah, kemarin minggu lalu juga sama persis kayak gitu. Cuman prosesnya lama, hampir 2 bulan baru kekirim barangnya. Iya, iya. Tapi ya, Oke. Hah? begitu kekirim sih seger. Nah, ini menariknya berarti gini nih. Menariknya gini, berarti bisa juga nih kalau di aplikasi tersebut itu nanti ada opsi pemilihan bahasa nih ya gitu. Jadi Ya, misalkan Inggris gitu ya, Indonesia karena ternyata ini pasarnya juga sudah mulai masuk ke pasar global gitu loh. Artinya ya betul. somehow nggak tahu bagaimana orang Korea tersebut itu bisa bisa ngelihat gitu loh. Terus dia bisa masuk berarti nggak menutup kemungkinan nanti ada yang dari Eropa, ada yang dari Afrika, let's say misalkan ada yang dari Yes, betul banget tuh. Amerika gitu ya. Sekarang Malaysia udah banyak sih, Pak, yang minta kayak gitu. Hmm. Malaysia, Vietnam, Singapura tuh udah lumayan banyak, Hong Kong. Cuman memang kita kalau di Indonesia kan kendalanya kita mesti punya PT yang bisa kirim kan. Oh, oke. Karena kalau kalau kita kirim langsung, jarang sih mereka mau langsung terima. Karena mesti antar PT ke PT sih. Iya, iya. Iya, iya. Gitu. Oke, oke. Dan itu Oke. pengirimannya mahal, Pak. Kemarin aja ke Korea, jasanya doang 14 atau 16 juta gitu. Jasa Hmm. orang yang punya izin, jadi kita pakai punya dia jasa. Hmm. Iya, ya itu ya mungkin kalau gitu nggak perlu misalkan bisa sampai perhitungan biaya transport, biaya pengirimannya mungkin ya. Kan kalau kayak di Tokopedia kan semuanya itu udah otomatis kehitung Iya, gitu ya. Ya ini mungkin nggak perlu sampai sejauh itu, tapi paling nggak cukup menarik ya kalau misalkan bisa ada opsi bahasa Inggrisnya gitu ya. iya itu sih Jadi boleh lah oh, itu. iya. Heeh. Karena itu juga teman saya dapatnya dia dikontak dari Facebook, dari Messenger Facebook. Oh, oke, oke. Gitu. Jadi Kalau saya dari kemarin situ ya. dikontak sama orang Malaysia, mereka minta 100 ekor. Heeh. Cuman mereka minta fotonya satu-satu. Waduh, Nah, ini nanti
ini kalau dengan katalog itu, maka itu udah nggak jadi masalah tuh kalau kayak begitu ya. Iya. Kalau katalog sih, lu mau lihat fotonya semua di situ juga ada. Ada, iya. Sebenarnya yang bikin males tuh dia bilang gini, ini agak cerita sedikit ya. Yang bikin males tuh dia bilang gini, boleh nggak lihat dulu fotonya satu-satu? Karena kan kita belum pasti ambil juga. Waduh, saya bilang, udah gue fotoin satu-satu, kalau nggak jadi sih ya sakit hati juga loh. 100 ekor. Satu-satu, 100 ekor. Ya, oke. Sebentar, saya coba. Oke, sebentar. Saya bacain pertanyaan berikut. Kita move ke pertanyaan berikut. Tadi Davin kan udah ya, berarti dari Rachel. Ya, dari Rachel. Kak, saya mau tanya untuk waktu penjualan Gecko, apakah ada demand-demand di waktu tertentu seperti Harbolnas atau campaign sejenis? Oke, mungkin ini gini kali. Mungkin penjualan kamu nih apakah lebih ke siklusnya ya? Kan kalau hewan itu ada daur hidupnya, ada siklusnya ya. Atau mau pakai juga kayak Harbolnas atau campaign sejenis gitu, Put. Oh enggak sih. Kalau saya sih setiap hari aja jual. Paling kalau kayak Oh, misalkan 55, 10-10 kayak gitu kan. Orang kan suka ada promo segala macam ya. Kita ikut-ikutan aja. Bikin biar kelihatan murah padahal mah harganya ya sebenarnya sama-sama aja gitu. Itu cuman buat oh, ngeramein, oh nih si ini bikin campaign nih. Kayak 10-10 dapat diskon 10%, dapat free ongkir sebesar 10.000 kayak gitu-gitu. Cuman kalau saya sih nggak ada kayak gitu ya. Maksudnya ya ada barang yang harus keluar ya kita jual. Kalau nggak ada kita cari supaya barangnya bisa keluar muter. Jadi teman-teman harus tahu, saya nggak selalu barang breedingan saya yang saya keluarin. Kebetulan saya ada rekanan farm, jadi kita kerjasama. Jadi kalau di tempat saya lagi nggak ada barang, saya pasti ambil dari orang lain. Ambil putus atau ambil barangnya dulu untuk dijual. Karena nggak munafik, kita kan harus muter ya. Operasional kan jalan. Gitu. oke. Tapi misalnya gini, Put. Ini barang yang bukan barang kamu. Artinya gini, kamu ambil dari farm lain. Katakanlah misalkan saya. Tadi kan ada dua opsi ya, yaitu beli putus atau istilahnya kamu bantu jual gitu ya, bantu jual. Tapi kan barangnya yang pasti udah masuk ke kamu dulu ya. Artinya Iya. nggak cuman sekedar nanti barangnya tetap di saya, meskipun kamu dapat customer, terus nanti kirimnya dari saya. Nggak gitu ya, Put ya? Oh Barangnya bisa. tetap Kalau barangnya bisa juga. banyak, Pak. Kalau barangnya banyak di atas 100 ekor, Mm-mm. saya bisa barangnya jadi nanti dropshipper aja dari Parista yang kirim. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau barangnya sedikit dan stok saya kebetulan juga lagi kosong, barangnya saya bawa. Hmm, Gitu. oke. Nah, kalau misalnya konsep dropshipper ini kira-kira perlu dimasukin di dalam tadi nggak? Misalnya katalog kamu nggak? Kayaknya Enggak sih, Pak. ini ya, nggak usah Enggak ya. sih. Karena takutnya gini, kalau dropshipper takutnya orang yang ngirim lupa. Mereka kirim atas Oh, namanya mereka. oke. Gitu. Saya soalnya Iya, iya. beberapa kali sama sama teman kayak gitu. Saya udah bilang, kirim atas nama saya ya. Begitu saya lihat resinya, wah atas nama dia. Itu Iya, iya. maksudnya ini kita bisnis ya. Maksudnya kalau kayak gitu kan mereka bisa jadi potong-potong kompas lah Betul, betul. ke Iya, sana iya. gitu. Iya. Walaupun sih sejauh ini belum belum ada sih saya kayak gitu. Tapi ya namanya bisnis kan kita harus jaga-jaga. Kita Heeh. nggak tahu kapan lag-nya tuh orang gitu. Iya, jadi ya yang kayak gini-gini mah nggak apa-apa ya. Ini masih jadi kita juga nggak mau 100% itu semuanya by aplikasi ya. Pokoknya ya Iya, ya ada juga yang manual gitu ya nggak apa-apa gitu nggak kan ya. apa-apa. Heeh. Oke, kita move ke pertanyaan berikut. Tadi terakhir Rachel ini dari Nelson. Kak Nah mau ini Nelson nanya, pemain Hah? Gecko nih ya. Nggak tahu nih Nelson. Iya, ini Iya Pak, kenapa Pak? eh, Kok tahu pemain AFT? Gecko tuh.
Nah, tuh, Eh, tahu AFT. lumayan ngikutin reptil juga sih, punya juga satu di rumah. Oh, Iya, oke. langsung put. Pertanyaannya udah baca kan ya? Udah. Kakak nge-breed gecko atau sama AFT juga ya? Monggo, Gecko Put. doang. AFT sampai sekarang punya aja nggak satupun. Tapi kepengen punya. Karena balik lagi ya, banyak omongan sih. Ya susah sih kalau kita nggak bisa buktiin sendiri ya. AFT itu lebih riskan putus ekor pertama. Kedua, AFT itu agak susah di breeding katanya. Saya sih belum coba. Terus yang ketiga, harganya lumayan. Kalau yang udah premium combo, apalagi premium mode, lumayan harganya dibandingin Gecko. Ini terus terang, harganya lumayan mahal teman-teman AFT. Normalannya AFT itu mungkin bisa 400, 500. 300 sampai 500. Normalannya Gecko paling 100.000 teman-teman. Hmm. Jadi jauh memang. Hmm. Tapi yang bikin mereka mahal karena mereka nggak gampang di breeding. Gitu. Iya. Ya, ini mungkin pertanyaan Nelson ini menarik dan mungkin saya expand gini. Berarti aplikasi katalog yang kita bicarakan di sini ya fokus hanya untuk Gecko aja ya. Jadi Iya, betul. in case kalau misalkan nanti kamu memperluas tadi ke AFT ya mungkin kita bicara nanti dua aplikasi ya, bukan satu aplikasi yang memang sudah di-provide untuk menampung misalnya AFT atau apa gitu ya. Nanti toh Mungkin juga bisa jadi satu aplikasi tapi 2 album nanti, Pak. Yang ya satu khusus Gecko, satu AFT. ya artinya adalah ya kita sejauh ini berpikir nggak untuk menampung ABCD gitu ya, pokoknya Iya. fokus di A dulu gitu. Oh, Pak, sorry, saya mau nanya. Kemarin ada yang sempat ngomong sama Bapak kenal sama saya itu siapa ya? Oh Maksudnya itu tahu. dari alumni, itu angkatan Oh, 2016 bukan pas dari kelas ini ya? bukan pas Oke. ketemu saya kemarin Hah? kebetulan udah nonton video YouTube itu entah entah bagaimana saya nggak tahu itu dia Hah. nonton YouTube itu terus dia nanya gitu. Ini siapa Pak? Saya bilang itu alumni angkatan 2007. Oh, teman saya dari ekonomi kenal katanya gitu. Oh iya, Bukan, oke. bukan kelas ini, bukan. Oke. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Sejauh ini pertanyaan terakhir yang masuk di chat ini dari Ariel, ya. Ariel, Kak mau tanya gimana Kakak menjaga kualitas gecko yang dijual agar selalu sehat? Karena terkadang pasti ada aja yang terkena sakit karena siklus hidupnya. Apakah Kakak juga perlu orang yang khusus untuk merawat gecko? Kakak, silakan, Put. Oke. Kalau untuk jaga kualitas pertama yang pasti kita harus jaga kualitas makannya ya. Jadi makanan yang kita kasih memang harus bersih dan harus kita kasih makan juga makanannya supaya nutrisi yang masuk ke gecko-nya itu dapat. Terus untuk menjaga kualitas lagi itu kita harus lihat suhu ruang sih. Karena gecko ini kan binatang gurun sebenarnya. Jadi mereka kuat panas tapi mereka tidak kuat untuk dijemur. Jadi kita agak susah juga kalau untuk untuk piara dengan suhu dingin. Bisa sebenarnya, cuman pencernaannya mereka akan lebih lambat mencerna makanan sih kalau di suhu dingin. Dibandingkan kita harus taruh di suhu panas itu. Mungkin kemarin Pak Risto nggak sempat ke kandang tapi nggak sempat naik ya Pak. Itu di dalam kamar itu anget Pak. Jadi kalau kita ngobrol setengah jam nggak buka pintu, keringetan Pak. Iya, ya, apa justru dia nggak bisa dingin ya, beda kalau misalnya Iya, bisa yang dingin lain. tapi pencernaannya akan lebih lambat mencerna makanan. Karena dia Gitu. nature-nya tuh itu gurun kan tadi, Iya. panas situasinya suhu kamar Terus lah kalau istilahnya. kalau untuk sakit sejauh ini sih kalau saya ya, kalau ada yang sakit saya diemin aja. Karena ngobatin satu ekor gecko sakit sama ngerawatin 150 ekor gecko sama aja capeknya.
Jadi kalau lo mati satu ya udah, yang penting yang 150 jangan sampai mati gitu. Iya, relain lah ya. Iya, relain. Mungkin kalau baru-baru pertama melihara 1-2 ekor mati satu itu nggak rela pasti. Tapi kalau udah 150, 200, 3 mati satu biarin deh, percaya deh sama saya. Karena kita harus jaga yang lainnya supaya sehat gitu. Kalau Dia untuk nggak, karyawan selama ini sih saya pakai karyawannya freelance aja untuk bersihin kandang doang. 2 minggu sampai 4 minggu sekali paling panggil dia. Kalau untuk kasih makan, saya masih belum bisa percayain ke orang. Jadi masih handle sendiri. Gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa add nanti Instagram saya di Gecko Maluku Beta. Saya suka iseng tuh kalau lagi di kandang jam 11 malam, jam 12 malam suka nge-live. Udah nggak ada yang nonton, Pak. Sendirian aja. Lagi ngasih makan gecko, ngobrol-ngobrol aja sendiri. Kayak orang nggak bener gitu. Tapi memang itu harus dinikmatin sih teman-teman. iya, iya. Harus enjoy. Ya Passion. sekarang jam 11 malam lu orang udah pada tidur, gue lagi kerja. Pulang-pulang jam 2 jam 3 pagi gitu kan. Tapi ya itu pilihan, lu mau kerjain itu atau enggak gitu. Kalau saya emang saya suka jadi ya kenapa enggak gitu. Iya. Oke, pertanyaan si Ariel ini sebentar gini. Kalau kemarin ada yang menarik buat saya sih. Kalau ikan kan kita bicara waktu itu kita bisa kena upwelling ya waktu itu ya. Ah, Kalau gecko ini kalau satu sakit gimana? Upwelling juga nggak? Kayak upwelling? dia kalau ikan kan nggak nyebar ya Pak. Kecuali kita satu lubuk sakit, satu ekor pasti kena semua. Nah, kalau gecko ini kalau misalnya dia rata-rata tuh sakitnya pencernaan sih. Tapi itu juga dikarenakan mungkin jangkriknya atau ulat hongkongnya yang dimakan nggak bersih. Bukan Nah, kayak biasanya kalau udah virus sakit terus pencernaan, nyebar gitu ya? Enggak. ya, jadi kalau udah sakit gitu mereka pupnya udah nggak bagus bentuknya, udah nggak hitam gitu. Nah, itu yang akan nyebar lewat udara tuh. Gitu. Tapi sejauh ini saya, puji Tuhan, kalau ada yang kayak gitu, udah saya diemin aja sebelah-sebelahan semua nggak ada yang kena sih. Karena saya mikirnya ya udahlah, maksudnya masa kita mesti ngobatin dan belum tentu sembuh juga Pak kalau diobatin. Kalau saya triknya gini, kalau ada yang sakit kayak gitu saya puasain seminggu. Oh, Puasain seminggu sampai dia buang air terus, sampai udah nggak sampai ada warnanya, udah air cairan doang, baru kita coba kasih makan. kayak kuras perut gitu ya? Kuras perut bener. Udah, Iya. ya paling resikonya ekor gecko-nya akan segede pensil. Kurus dia ya? Kurus karena nutrisi nggak ada kan. Nah, PR-nya adalah di saat dia udah mau makan, itu yang harus kita jaga supaya dia bisa gemuk lagi dan nggak kena penyakit di perut lagi sih. Sebenarnya banyak obatnya. Orang suka bilang tuh penyakit gecko yang paling parah kripto namanya. Terus ada lah obatnya ini. Aduh, saya sih capek lah kalau nyariin obatnya gitu. Udahlah mati satu, mati aja gitu. Kalau yang di video itu kalau nggak salah di YouTube itu ada gini, Put, misalnya kamu ada sebut, oh ini sebetulnya ada tanda kutip ada kekurangannya nih, ada cacatnya nih di sininya yang mana sebetulnya kalau awam mah nggak gitu ngelihat gitu. Misalnya warnanya nih kayaknya kurang jadi gitu gimana. Nah, kalau itu kan sebetulnya apa kira-kira nanti di deskripsi dimasukkan atau biasanya bagaimana tuh kalau kayak begitu? Dimasukin, Pak. Jadi kayak Dimasukin ya. misalkan gecko itu kan punya kuku. Heeh. Nah, misalkan kukunya hilang 2. Nah, itu nanti kita foto detail terus kita tulis tuh. Minusnya ada Oh. nggak ada kuku 2, gagal shading gitu. Atau misalkan ekornya putus ujungnya atau nekuk ujungnya gitu yang orang nggak bakalan perhatiin. Itu kita foto, kita kasih keterangannya semua. Jadi sedetail mungkin dan sekecil itulah yang kita lihat kalau ngejual. Iya. Tapi Jadi ada juga yang orang merem lah kayak misalkan ekor keriting, mereka juga ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Karena banyak yang beli kan untuk piara doang. Ada yang beli buat dijual lagi gitu. Itu minus tapi nggak besar lah, kecil gitu. Kecuali badannya bongkok, ekornya bantet, pendek. Nah, itu kelihatan banget dan susah dijual juga gitu.
Jadi memang apa kuncinya adalah di deskripsi detailnya ya. Jadi Iya, deskripsi sama foto, detailnya Pak. ini, ya foto, deskripsi detail itu menampilkan banyak informasi gitu ya Iya. terkait ini ya. Karena gini sih, karena barang sama, foto beda, itu bisa mempengaruhi harga dan minat orang. Hmm. Gitu. Jadi misalkan saya punya barang A, saya posting, saya foto nggak laku-laku nih, tiba-tiba dibawa sama teman saya nih. Gue foto agak bagusan, misalkan pakai kamera SLR, pakai pencahayaan, backdropnya bagus, di foto nih. Tiba-tiba ada yang mau, kan lucu gitu. Iya, iya, iya. Iya, jadi Jadi memang eh, tergantung foto, angle-nya segala macam tuh pengaruhi banget. Tapi kalau teman-teman lihat di Instagram saya, kayaknya foto Gecko saya itu paling berantakan ya kalau yang di Gecko Maluku. Itu bener-bener abstrak lah fotonya. Segala macam ada di situ. ya jadi Karena eh, karena memang waktunya agak susah, Pak. Kalau untuk foto kan harus harus prepare waktu sendiri lah. Dan nggak bisa 1 jam selesai gitu kan. iya. Oke. Ini sambil nunggu kalau ada pertanyaan berikut, ini saya lihat belum ada pertanyaan yang masuk. Saya share screen untuk foto-foto yang kamu kirim ya. Boleh, Pak. Nah, ini mungkin boleh diterangin Put atau bagaimana? Nah, ini kemarin kita ada kontes di Surabaya. Kebetulan ini saya titip sama temen untuk daftar di sana. Nah, ini aslinya warnanya merah, Pak. Merahnya merah bata. Jadi kayak gini-gini nih mempengaruhi nih, foto kayak gini. Ini sih kemarin diminta cuma buat foto piagam doang. Puji Tuhan sih dapat nyangkut dia nih, juara 3. Oh, Tapi kalau Bapak lihat sama yang foto di piala dan piagam, warnanya beda, Pak. hmm, Warna aslinya yaitu yang di piala dan piagam. agak merah gitu ya, agak lebih Merah banget merah ya. dari ini. Nah, oke, terus kalau ini sama Nah, kalau seperti ini itu. salah satu maskot kita nih, dia Wah, maskot. udah berapa ya? 6 kali apa 7 kali kontes juara terus nih. Waduh. Tapi sekarang udah jadi indukan sih. Jadi warnanya udah nggak semerah itu. Oh ya, buat teman-teman nih, kalau gecko warna-warna kayak gini, kalau kalian pengen warnanya tetap merah, orange kayak gini, jangan dikawinin, jangan di breeding, Hmm. karena kualitas warnanya akan turun pasti. Kalau untuk warna-warna kayak gini ya, Ini cukup gede nih ya Put ya. Ini mungkin hampir 30 cm ada kali ini. nggak ada Pak. Nggak ada ya. Nah, ini paling 25 Pak. Kalau Bapak mau lihat yang cukup gede, saya kirimin fotonya nih Pak. Bisa di-share ke teman-teman. Ini mungkin ini sekitar 27,5. Oh, yang ini 27,5 ya. Bukan. Oh, Ini yang mau 25-an dikirim. kayaknya. Ya, ini yang mau saya kirim sekitar 27,5. Mana ya? Sebentar. Ini bener-bener gede sih, maksudnya kelihatan gede banget. Di tangan saya tuh kelihatan gede banget. Oh, ini nih tadi nih, third winner ini ya. Ini tadi. Yes, itu dia. Ini tadi yang Itu, juara juara juga nih tadi. ya itu yang juara 3, Pak. Itu kemarin sih baru kontesnya tanggal berapa ya, di Surabaya. Kebetulan titip sama temen, akhirnya udah dapet lah. Lumayan. Itu kayak gitu-gitu kalau orang nanya, kejam itu harganya, Pak. Oh. Iya, iya. Pertama kenapa saya bilang kejam, karena pertama itu jantan. Heeh. Jantan itu kan dia bisa produksi kemana-mana. Yang kedua, eh, warna merah untuk kelas super hypo, non albino, warna merah kayak gitu agak susah sih dapetnya. Hmm.
Terus dengan carrot tail, ekor orange full sampai ujung juga jarang bareng. Oke, saya stop dulu. Ini ada satu chat masuk. Oke, dari Ratu Esther. Oke, ini Ratu ini adalah mahasiswa dari Kalimantan, dari Pontianak. Ini dia ngikut kelas di Atmajaya terkait dengan kebijakan yang sekarang MBKM. Jadi zaman sekarang nih sejak Menteri Nadiem itu ada kebijakan namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mahasiswa Atmajaya bisa ngikutin kuliah di universitas lain, begitu juga mahasiswa dari universitas lain bisa ngikut Oke. perkuliahan di kita gitu, Oh, di asik Atmajaya. ya. Nah iya. Kalau dulu pada kabur semua kali ya. Iya, benar. Ya. Nah Dulu kita ini, di Atma aja Hah? males masuk, apalagi suruh kampus lain. Nah ini, ya ini sebagai salah satu mungkin juga eh, nilai tambah atau benefit atau ya saya nggak tahu ya. Tapi nanti pas di kelas nanti saya coba tanya ke Ratu. Tapi rasanya sih di universitas asalnya dia kayaknya belum pernah nih yang kayak begini-begini. Tapi Oke, daerah saya Kalimantan tuh banyak loh, Pak, yang piara. banyak banyak ya. Iya, Eh, kemarin saya baru kirim ke Balikpapan, Pontianak, Balikpapan ya kalau nggak salah. Kemana sih lupa deh, pokoknya daerah Kalimantan. oh, Itu oke. legal pengiriman, tapi saya minta tolong temen dari Surabaya. Hmm, iya, iya. Gitu. Oke, pertanyaan Ratu adalah saya izin bertanya. Tadi kan kakak membahas teknik foto aja bisa mempengaruhi penjualan. Nah, bagaimana cara menangani persaingan? Cara menangani persaingan dalam bisnis penjualan. Oke, saya kurang jelas nih. Ratu mungkin bisa ngomong langsung. Ratu, silakan. Ini kan yang ditanya teknik foto ya. Terus kok pertanyaan keduanya tentang menangani persaingan? Ratu, silakan. Maksudnya gimana nih? Tiduran Ratunya, Pak. Halo, Gak ada suaranya nih. Ratu belum belum saya dengar suaranya. Kayaknya sih udah nyala mic-nya, tapi saya nggak belum dengar. Oke, sambil halo. Iya, belum ada suaranya, Pak. Oke, sambil nunggu suara dari Ratu, saya coba share screen yang ukurannya giant ya tadi ya. Nah ini. Itu kalau teman-teman lihat mungkin kecil ya, tapi kalau Pak Risto lihat tangan saya itu segede apa, Pak Risto tahu. Ini full size ya dari sini ke sini gitu. Nah, juga. Ini berapa put tadi? 27,5. 27,5, Pak. 27,5 ya. Ya kalian ambil aja penggaris. Ambil aja penggaris terus ukur aja 27,5 terus seberapa. Iya, segitulah kira-kira. Hampir satu tegel yang ukuran 30 kali 30 tuh berarti. Yes, betul. Ada 2 ekor tuh yang kayak gitu. Oh, 2 ekor. Oke, Ratu, Ratu kemana? Malah
Atau coba Oh, dijawab aja kali ya, Pak. iya boleh. Mungkin kalau dari pertanyaannya sih, Mungkin kita bentar. langsung ke pertanyaan aja, nggak usah bahas fotonya kali ya. Iya, gimana nih? Kan Menangani persaingan bisnis dalam penjualan. Ya, hampir-hampir mirip nih sama pertanyaan tadi di atas ya sebetulnya. ya sebenarnya balik lagi sih. Kualitas Gecko-nya harus dijaga. Foto kita harus maksimal yang bagus, walaupun kita nggak punya peralatan kayak lampu studio apa segala macam, kita bisa akalin lah harusnya. Terus eh, yang paling penting sih trust. Kita harus bangun kepercayaan sama orang-orang yang mau beli gitu. Karena ada orang yang udah bangun brand selama 5 tahun lebih, Pak. Rusak Iya. sekarang, Pak, gara-gara kesalahannya dia sendiri. Oh, sayang ya. Sayang banget. Dan dia udah punya nama banget lah. Tapi sekarang kalau orang sebut nama dia pasti langsung, oh itu kan yang gini 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 ya. Jadi banyak belakangnya itu yang nggak enak tuh. Gitu sih. Iya, iya. Kalau saya lebih tertarik yang terkait pertanyaan yang pertama nih. Sebetulnya dia nggak nanya ini, tapi saya tertarik di sini tentang teknik foto nih. Mm-mm. Jadi kalau tadi kamu singgung sebetulnya nggak usah gimana-gimana pakai teknik pencahayaan yang tertentu gitu ya. Tapi Mm-mm. mungkin gini Put, eh, foto yang nantinya ada di katalog itu kira-kira perlu perlu ada menu atau perlu ada fitur yang kira-kira bisa di zoom apa tuh zoom in gitu loh sampai misalnya kan tadi mau mau kasih tahu misalnya ya tadi kekurangannya tadi misalnya apa tadi ekornya Ekornya, apa bengkok ya apa tadi katanya gitu ya ya. misalnya. Nah itu kan kalau misalnya sekedar di foto biasa kayak tadi foto Ah. size yang kamu kasih ke saya itu kan mungkin kalau di zoom nggak gitu kelihatan tapi kalau di zoom 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 in baru oh iya bener nih Hmm. ekornya nih kira-kira perlu Oh, gitu atau jadi, sekedar kayak foto kayak tadi kayak kamu gitu udah umumnya pembeli udah tahu gitu. nah jadi gini Pak, nanti kalau untuk minusnya, kayak misalnya ekornya misalnya ujungnya agak bengkok gitu, Ah, kita ah, akan ah, ah. fokusin fotonya di ekor. Misalnya ekor kita akan fokus di sini aja dah. Oh Jadi oke. akan kita crop segitu aja. Jadi orang Oh langsung lihat. jadi Jadi nggak misalnya nggak ada usah ada satu 5 badan foto, di zoom gitu nggak usah ya. iya nggak. Jadi ada 5 foto. Misalnya yang pertama foto visual dari atas, dari depan, dari Mhm, samping. mhm. Terus ada foto minus 2 biji gitu. Ya udah orang akan lihat, oh Ah, ini minusnya gitu. Jadi hmm. langsung kelihatan sih. Oke, oke. Jadi nggak usah ada spesial fitur untuk zoom in ya. Paling kalau dia mau nge-zoom sendiri Ya, ya dia tinggal tinggal dia save atau dia tinggal dia tinggal save ya. tinggal Terus dia dia lihat zoom sendiri itu. zoom sendiri aja gitu ya. Iya Kan benar. bisa tuh. Oke, oke. Di chat belum ada pertanyaan lain eh yang mau raise hand atau chat lagi terserah silahkan. Saya minta tolong Put di kolom chat tolong diketik apa kontak kamu yang mahasiswa nanti bisa apa bisa Oh japri boleh boleh. kamu. Terserah mau di mana ya IG DM IG atau apa silahkan Saya sambil kasih nomor nunggu. WA pribadi aja Pak. Boleh boleh terserah terserah kamu. Ah, Sama itu apa IG kamu juga boleh kalau ada yang mau lihat-lihat kan gitu. IG ini apa sih Maluku Beta. mungkin teman-teman nanya, kok ada Maluku Beta? Ini saya ceritain nih. Saya dari awal bikin skripsi namanya itu sama Pak Risto. Waktu main ikan tuh. Itu Mungkin teman-teman awal. lihat kenapa Maluku gitu, kenapa Beta. Jadi Maluku itu saya. Saya tuh orang tua saya, bapak saya orang Maluku, ibu saya orang Jawa. Jadi itu saya pakai dulu, saya pakai di saat buat saya kontes ikan. Karena kita harus bawa brand
kandang kita kan untuk ke sana. Jadi saya pakai namanya Maluku. Beta itu adalah nama ikannya. Beta splendens itu nama ikan Beta cupang. Splendens. Yes, Iya. betul. Jadi saya pakainya itu. Nah, terus kenapa kok sekarang Gecko ada Maluku Betanya? Karena saya masih main ikan sebenarnya. Tapi udah nggak di-handle sendiri. Terus saya nggak mau menghilangkan brand saya yang lama. Makanya saya masukin di Gecko Maluku Beta. Nanti teman-teman boleh lihat di Instagram saya. Logo saya pasti ada Gecko sama ikan cupangnya gitu. Bahkan kalau kalian masuk ke Atmalib, kalian ketik di kolom search Maluku Beta, pasti keluar. Masih ada ya, Pak? Masih ada. Oh, di Perpus yang udah nggak ada ya, Pak? Sekarang modelnya Atma digital library. Oh, iya, iya. Memang kayaknya nggak semua masuk, tapi yang dapat A kalau nggak salah A itu pasti masuk. Lo kan dapat A. Iyalah, udah gue bawain ular kalau nggak dapet asi kebangetan. Jadi A-nya itu karena pada takut teman-teman. Nggak bercanda. Jadi sidangnya, wih, mau ular jijik, udahlah cepet-cepet habis dah, udah lo dapat A aja. Biar cepet beres. Oke, Saya udah ada lagi yang mau tanya? Saya udah masukin nomor WA ke teman-teman di chat. Boleh nanti yang mau WA tolong kasih tahu kalau dari kelasnya Pak Risto supaya nggak kecampur nanti gitu. Ya, kalian introduction dulu ya, kalian kenalin dulu, bilang pokoknya kata kuncinya kelas saya, gitu ya, Iya. Bud ya. Kalau tiba-tiba Kak ada Gecko gini-gini. Nah, Terus terakhirnya udah saya tolak baru beda kelasnya Pak beda Risto. Aduh, beda repot juga. treatment tuh, beda treatment nanti. Iya. Tapi Ya, bener jadi, teman-teman kalau misalkan penasaran mau datang nggak apa-apa. Nggak usah takut karena ini bukan suatu hal yang gigit pun nggak gitu, bukan binatang buas gitu. Cuman ya kalau datang agak panas sedikit. Jadi ya have fun aja. Gak usah dibikin pusing. ya jadi apa namanya? Bentar ya. Mungkin teman-teman juga mikir ya, duh ini apa sih? Kok disuruh bikin katalog? Mana katalognya hewannya nggak umum di pasaran lagi kan? Iya. Jadi ya saya juga bingung kenapa saya miaranya begituan gitu. Tapi Ya, kan kalau jadi ke Korea setiap bulan kan enak, Pak. seger lah. Wah, seger, Pak. Cuman 3 ekor, Pak. Nominalnya sama borongan saya jual. Lebih lagi. Iya, jadi seperti yang saya sampaikan ke kalian bahwa di awal kuliah kita, di awal pertemuan kuliah kita adalah ya untuk kali ini saya kepengen have fun ya, kepengen have fun dengan mata kuliah ini, makanya saya kasih kalian lebih ke project ya, sekaligus juga mengenalkan ke kalian ke dunia nyata bahwa rejeki itu bisa dari mana aja dan yang paling sederhana adalah rejeki itu dari passion kalian, dari hobi kalian ya. Dan Putra apa namanya membuktikan itu gitu ya. Dan bahkan bukan hanya lokal tapi juga udah sampai ke Korea, Malaysia mah udah umum ya kan, udah sering Putra ya. Nah, ini eh, kita lihat ada beberapa hal tapi ada beberapa hal di dalam bisnis itu yang seperti materi kita kemarin, ada beberapa hal yang kita harus solusikan menjadi problem karena perubahan lingkungan. Dalam hal ini, Putra yang tadinya bisnisnya mulai dari
1, 2, 3, baru mulai 2019 untuk Gecko-nya ini. Ya mungkin hari ini dia masih merasa masih bisa kepegang. Tapi suatu ketika bisnis Gecko-nya makin lama makin tambah besar, peminatnya makin banyak, ya nggak akan kepegang itu 20-30 orang yang minat, yang dia mau chat segala macam. Dan saya berusaha untuk menghadirkan keterampilan praktik kepada kalian dari mata kuliah ini, analisis dan evaluasi bisnis, ya bagaimana kalian melihat permasalahan langsung dan bagaimana kalian memberikan solusi, ya. Kira-kira itu sebagai benang merahnya. Dan saya percaya hampir 2 jam ini banyak yang bisa kalian gali. Recordnya saya sudah record dan nanti saya coba lihat saya masukin di mana ya. Mungkin kalau di Teams nggak bisa, saya akan posting di YouTube. Nanti link YouTube-nya saya akan masukkan di Teams. Ya, nanti dilihat aja beberapa hari ke depan. Yang pasti minggu depan, baik hari Selasa tanggal 2 April dan tanggal 4 April, kita masih ketemu di kelas. Ya. Terus selama 2 jam ini meskipun sudah banyak yang bisa kalian gali, tapi tetap mungkin nggak cukup. Kalian yang mau menggali lebih jauh silahkan kontak Japri Putra. Yang mau kunjungan ke farmnya juga silahkan atur jadwal aja dengan Putra, ya nanti bisa dijadwalin kapan, silahkan aja, monggo aja, kalian punya banyak waktu. Saya paling cepat tanggal 30 April itu nanti baru dikumpulkan, tapi saya belum final ya, saya masih pikir-pikir tanggal berapa nanti pengumpulannya. Intinya waktunya masih cukup panjang, kalian masih bisa explore berbagai macam hal. Ya. Oke, dan saya kira mungkin kesempatan ini sampai sini dulu, berhubung juga tidak ada yang raise hand lagi maupun di kolom chat. Ya, jadi saya pikir bisa lebih detailnya nanti bisa Japri, bisa langsung dengan Putra. Sekali lagi thank you banget Put, udah bersedia Sama-sama, Pak. bantu dan menjadi studi kasus. Ini saya kira sangat baik sekali, alumni dengan junior, kolaborasi, studi kasus, ya, dan kasus real daripada bisnisnya mereka. Oke, saya kira saya sampai di sini, ya. Terima kasih udah hadir dari pertemuan online ini. Saya kira sekali lagi terima kasih ke Putra untuk waktunya dan Sama-sama, terima kasih teman-teman. sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih, Pak. Kak. Makasih, Kak. Oke, Makasih, super. Pak. Yuk, Iya. yuk, thank you semua Makasih ya. Thank Pak, you, guys. makasih Kak. Yuk.